Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Wafada Arif Najia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 8 akan membawakan makalah yang berjudul Pluralisme Agama dan Penafsiran. Pada makalah ini kita mengambil 3 rumusan masalah. Langsung saja rumusan masalah yang pertama. Pengertian pluralisme agama. Paham pluralisme adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sosial beragama. Ia merupakan keniscayaan. Meski demikian, hal tersebut harus dipahami dengan benar dan tepat agar tidak terjadi konflik dan memecah belah antar pihak beragama. Pluralisme agama berasal dari 2 kata, yaitu pluralisme dan agama. Lalu dalam bahasa Inggris menjadi religious pluralism. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti banyak, lebih dari satu majemuk. Dalam konteks ini, pluralisme mencakup 2 pengertian. Yang pertama, keberadaan sekelompok orang dalam satu masyarakat yang berasal dari suku, ras, agama, pilihan politik, dan kepercayaan yang berbeda. Yang kedua, kelompok yang berprinsip dengan adanya perbedaan bisa hidup berdampingan secara damai dalam satu masyarakat. Lalu, kata agama dalam Islam diistilahkan dengan din atau ad-din. Secara etimologi berarti tunduk, patuh, komitmen, dan warok. Secara terminologi, din atau ad-din berarti kepatuhan, ketaatan, komitmen kepada hukum. Harun Nasution memahami agama sebagai ikatan-ikatan yang harus dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Jika pluralisme dirangkai dengan agama sebagai predikatnya, maka berdasarkan pemahaman di atas, pluralisme agama berarti kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri spesifik ajaran masing-masing agama. Selanjutnya, pembahasan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Syafinatul Ilma. Ya, terima kasih Ananda. Selanjutnya yaitu pluralisme agama di Indonesia. Pluralisme agama merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Sebab agama muncul dalam konteks dan lingkungan yang berbeda. Begitupun di Indonesia yang memiliki keberagamaan yang sangat luas, suku, budaya, bahasa, dan agama. Dalam hal yang demikian, kerukunan dan perdamaian merupakan kebutuhan primer dalam menjaga keutuhan negara di tengah-tengah perbedaan. Pada mulanya, paham pluralisme hadir ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Kristen. Lalu pergaulan segelintir orang Muslim dengan mereka melalui berbagai macam forum, baik itu nasional maupun internasional. Nah, paham pluralisme ini masuk ke Indonesia pada saat cendekiawan Muslim membuka keran liberalisasi yang diusung oleh Nurholis Majid. Namun pada hal yang lebih mendalam bahwa pluralisme agama menuntut pada kesetaraan dalam segala hal antar agama. Sehingga wacana pluralisme semakin ramai di tanah air setelah munculnya fatwa MUI yang mengharamkan terhadap paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme pada tahun 2005. Meski demikian, fatwa MUI tidak menyurutkan langkah para pembela pluralisme agama di Indonesia. Mereka mengadakan pembelaan dengan mengadakan pertemuan untuk menantang fatwa MUI tersebut. Bahkan tidak tanggung-tanggung mereka menyuarakan jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI merupakan kekeliruan, miskin nuansa, dan miskin refleksi teologis. Mereka meyakini bahwa pluralisme agama merupakan suatu kearifan lokal yang pernah dijunjung dan emang perlu dijunjung tinggi
dalam menghadapi masa modern ini. Pluralisme kini telah menjadi kesadaran agama-agama secara universal. Pluralisme menurut beliau sederhananya adalah mengakui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terhadap bukan hanya orang Islam saja, tetapi ada pemeluk agama lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Oke, kita harus mengakui bahwa setiap agama dan pemeluknya masing-masing memiliki hak yang sama untuk eksis. Sebagaimana juga agama yang kita anut, maka yang harus dibangun adalah perasaan saling menghormati antara agama satu dengan agama yang lain. Jangan menganggap agama kita itu agama yang paling unggul. Akan tetapi yang di Indonesia, walaupun mayoritas Islam, akan tetapi di dalamnya ada berbagai agama. Jadi satu sama lain tidak boleh mengunggulkan agama sendiri, saling menghormati antara agama satu dengan agama yang lain. Selanjutnya yaitu rumusan masalah ketiga yang akan dijelaskan oleh saudari muslimah. Pembahasan ketiga yaitu penafsiran ayat Al-Quran mengenai pluralisme agama. Al-Quran mengajarkan kepada umatnya untuk menyikapi pluralitas agama secara bijak, bukan dengan konflik. Al-Quran mengajarkan tentang kedamaian, kerukunan, saling menghormati tanpa membedakan agama satu dengan agama yang lain. Dalam pluralisme agama, semua agama dianggap benar dan pemeluknya akan diberi balasan di akhirat sesuai dengan perilakunya ketika di dunia. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pluralisme agama. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Untuk ayatnya bisa dibaca di makalah. Di situ dijelaskan bahwa orang Yahudi, Nasrani, dan Sobiin yang beriman kepada Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW beramal soleh serta menghindari kemaksiatan, maka kelak di akhirat akan diselamatkan oleh Allah dengan diberi kehidupan yang lebih indah, yaitu berupa balasan surga. Ayat yang kedua yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 85. Di situ dijelaskan bahwa agama yang harus diikuti saat ini adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kebenaran ajaran agama lain yang sifatnya terbatas hanya berlaku sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, agama yang berlaku yang benar itu hanyalah agama Islam. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Di situ dijelaskan bahwa semua ajaran sejak Nabi Adam sampai sesudahnya hingga ajaran Nabi Muhammad adalah agama Islam. Sedangkan agama yang tidak diturunkan oleh Allah itu tidak diterima di sisi Allah. Misalnya agama Yahudi, Nasrani itu bukan ajaran agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim.